atau sudah mampir tapi belum subscribe, tolong banget untuk subscribe channel aku agar aku semangat bikin videonya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video aku ke semua sosial media yang kalian punya. Oh ya, di video kali ini aku pengen atau mau berbagi cerita bagaimana sih awal mula aku tuh tahu hamil pertama kali itu. Jadi itu waktu aku tuh nikah itu tahun 2017 tanggal 3 September itu kalau nggak salah, barengan sama Raisa dan Hamis Daud nikah gitu kan. Dan dalam pikiran aku saat itu adalah gue nikah eh, gue nikah malam pertama dan gue langsung tekdung gitu kan. Itu di pikiran gue waktu itu, karena ya mikirnya ya gampang aja gitu kan, tinggal kayak gitu langsung hamil gitu kan. Nah, di saat gue nikah itu temen gue juga ada yang nikah gitu kan. Pokoknya temen nggak terlalu dekat sih, temen gue pokoknya nikah juga di hari itu juga. Dan sebulan, nggak sampai sebulan sih, jadi tanggal 3 September nikah tuh akhir bulannya itu dia upload foto menunjukkan dia tuh udah positif hamil. Dan saat itu gue kan belum dapet, dan gue cek lah karena abis lihat temen gue tuh upload foto itu kan. Gue cek lah, itu ternyata masih negatif. Dan yang di pikiran gue, what, kenapa gitu kan, kenapa dia bisa positif, kenapa gue enggak gitu kan. Gue udah, maksudnya kan ya gue udah berusaha gitu kan, karena emang gue tuh nikah ya karena pengen punya anak juga kan. Karena gue suka banget sama anak kecil, jadi ya pengen aja gitu langsung punya anak gitu. Nah, setelah hasilnya negatif, yang gue rasain adalah ya kayak kecewa, sedih banget. Yang di pikiran gue tuh kenapa gitu kan, kenapa dia positif gue enggak gitu kan, padahal nikahnya barengan loh. Terus headnya juga, maksudnya kita tanggalnya juga gak jauh beda gitu, kenapa dia positif gue enggak gitu kan. Oke lah, mungkin bulan depan gitu. Terus akhirnya gue menerima lah keadaan itu. Dan setelah itu gue dapat omongan dari luar gitu kan, kok belum hamil, kok kamu belum hamil, kapan isinya gitu ya. Pokoknya omongan-omongan kayak gitu gue dapat gitu kan. Dan itu membuat gue tambah stres, kepikiran, dan jadinya kayak gue tuh ngerasa, oh iya kenapa enggak gitu. Mungkin jadi merasa tuh gue pasti hamil, gue harus hamil gitu kan. Karena omongan orang tuh kayak bikin gue tuh, memaksa gue tuh harus hamil gitu kan. Ya udahlah, pas di pas bulan September abis gue nikah itu kan gue masih negatif ya, masih dapat. Pas di bulan Oktober itu gue cek lagi, ternyata gue masih negatif. Dan gue besokan 2 hari kemudian gue dapet dong. Itu gue kayak ngerasa, aduh sedih banget, gue kecewa banget. Ya Allah, kenapa masih negatif gitu. Temen gue tuh udah hamil gitu, udah beberapa temen gue tuh yang nikahnya barengan gue atau setelah gue tuh hamil gitu, kenapa gue enggak gitu. Padahal gue udah melakukan yang sesuai gitu kan, hubungan gitu, maksudnya udah sesuai prosedurnya gitu kan, kenapa gue masih belum hamil gitu. Terus gue kepikiran, dan akhirnya di suatu titik gue kayak ngerasa, ya Allah, kalau memang kau belum memberikan aku rezeki itu, ya udah, aku ikhlas, tolong bantu aku untuk untuk menerimanya, biar aku ikhlas gitu. Gue selalu doa gitu setiap gue sholat. Dan akhirnya lama-lama tuh gue kayak ngerasa pelong aja gitu. Jadi tadinya pas dengar omongan orang atau desakan orang tentang lo kapan hamil, itu kan membuat gue tuh kayak nyesek gitu kan hati gue tuh. Setelah gue ikhtiar, gue pasrah sama Allah, sayang sama Allah tuh, udah kayak plong aja gitu, plong banget, udah oke. Tapi walaupun gue udah pasrah, gue tetap ikhtiar, gue tetap usaha. Jadi gue tanya-tanya temen gue,
lo pakai apa nih biar misalkan apa teknik lo gimana gitu kan. Temen gue nyaranin pakai madu penyubur gitu kan. Terus yaudah gue ikutin dong caranya, kan nggak ada yang salah dong, madunya itu madu kayak madu herbal gitu. Ya udah gue cobain, itu gue baru minum 2 atau 3 hari gitu kan. Suami gue juga minum juga gitu, dan dia kasih tau gue tekniknya juga kan. Oke, gue lakuin apapun yang memang apa, yang memang di mereka tuh sukses gitu kan. Oke, gue lakuin, tapi gue nggak mau apa ya, gue nggak mau kayak dulu lagi, kayak terlalu percaya diri, terlalu apa, kayak jadi kayak kepedean gitu kan. Gue nggak mau kayak gitu. Pokoknya gue ya udahlah, gue kalau belum rezekinya ya udah nggak apa-apa, toh gue baru juga nikah, masih panjang lah istilahnya perkawinan gue, amin. Oke, gue minum udah, itu bulan Oktober gue minum abis gue yang negatif itu kan. Nah pas bulan November awalnya itu gue masih minum kan. Gue biasanya dapat itu antara tanggal belasan gitu kan. Ini gue tungguin kok gak dapet gitu kan, harusnya kan gue dapat tanggal segini nih. Nah sebelumnya itu gue tuh main ke daerah Bogor sana. Itu tuh kayak touring gitu sama laki gue, sama temen gue juga. Dan yang gue rasain itu adalah gue tuh harus ngejaga perut ini gitu. Kayak gue ngerasa kayak ada sesuatu gitu. Gue cuma ngerasa aja, kayak feeling aja gitu kan. Kayak ngerasa gitu, aduh. Jadi tuh jalanan tuh agak apa ya, lo pernah ke daerah ini gak sih, kayak daerah Gunung Pancar tapi bukan Gunung Pancar. Pokoknya kalau di Jogja itu namanya kayak daerah apa sih, jadi ntar gue terus di deskripsi atau di keterangan video tuh daerah apa namanya. Pokoknya tuh kalau misalkan wanita hamil kan nggak mungkin juga ya naik agak tinggi gitu, terus jalannya berliku-liku gitu kan. Dan gue tuh ngerasa gue tuh harus menjaga apa yang ada dalam perut gue gitu kan. Cuma feeling aja pas saat itu, pas awal bulan November. Terus pas hari H harusnya gue dapat, gue tuh ngecek terus itu belum dapat. Tapi gue udah ngerasain kayak perut gue tuh rasanya, yang gue rasain ya kalau di gue. Jadi kalian pernah nggak sih ngerasain PMS gitu, sakit perut kalau mau dapat tuh sakit banget. Dan gue mikir ya kayak gue dapat lagi nih, ya udahlah nggak apa-apa, gue mikir kayak gitu kan. Terus payudara gue tuh kenceng, kalau dipegang tuh sakit bener kayak orang mau dapat, tapi ini lebih gitu kan. Terus gue cek belum. Nah besokannya gue cek lagi, masih belum keluar tuh tanda-tanda gue dapat. Nah hari itu gue ada janjian sama teman-teman gue main ke kafe gitu kan. Dan di situ temen gue cerita dia nanya ke gue, lo lagi hamil ya? Nggak tahu sih, amin aja gue gituin kan. Soal kenapa emang? Enggak sih, gue ngeliat lo kayak beda aja. Itu juga ada jerawat, karena emang pas lagi gue ngerasa kayak gitu gue timbul jerawat. Gue sih nggak pernah yang namanya dapet itu langsung timbul jerawat, nggak pernah. Paling ngerasain sakit perut aja. Itu timbul jerawat gede banget. Dan dia cerita dulu gue pas lagi hamil gue juga muncul jerawat. Nah di situ gue ngerasa alhamdulillah kalau emang bener kan. Ya udahlah, gue cek lagi ke kamar mandi, belum keluar juga. Itu sumpah deg-degan banget gue, deg-degan banget. Terus gue excited banget gitu deh, gue pengen nunggu sampai besok pagi. Itu gue udah telat 2 hari dari tanggal gue dapet. Terus yaudah deh, pas pas malamnya gue ceritakan sama laki gue gini-gini nih. Pokoknya semenjak dari awal November itu, pokoknya gue merasa tuh protektif banget sama perut gue. Kalau naik motor gajlukan dikit tuh kayak gue ngerasa aduh pelan-pelan dong, pelan-pelan gitu kan. Kayak gue ngerasa kayak overprotective banget gitu kan. Oke lah, pas paginya langsung udah gue cek ya, pas pipis dia kan harus di urin pertama kita bangun tidur kan. Oke lah, gue cek itu belum keluar tandanya. Itu sumpah deg-degan banget. Itu kayak lo ngelihat hasil ujian UN lo, tau nggak, kayak gitu rasanya, deg-degan banget. Sampai akhirnya pas gue lihat gue gini-gini nih,
pas gue liat tuh ada satu tanda merah tuh jelas banget, dan satu tanda lagi tuh samar. Nah gue takutnya salah dong. Ya udah gue tanya tuh sama teman gue, gue kayak gini nih, apaan tandanya? Kebetulan ini kan udah nggak punya anak duluan. Wah selamat no, kata nih kan, itu positif kata dia gitu kan. Waduh, gue kayak ngerasa alhamdulillah gitu kan, cuma masih belum puas gitu kan, karena kan ya masih belum jelas banget, masih samar-samar banget gitu. Akhirnya gue baca-baca gue googling gitu kan, kalau mau lebih jelas lo tunggu sampai lo telat sekitar 7 harian deh. Oke, pas dari situ gue nggak nyampe 7 hari telat, gue besokannya kalau nggak salah gue cek lagi, dan itu bener-bener jelas bro, itu 2 garis merah itu perasaan gue seneng banget, kayak apa ya, seneng banget gitu. Gimana sih lo kalau lo apa yang lo pengenin dikabulin sama Allah gitu kan. Ya Allah seneng banget gue. Terus akhirnya langsung gue ke bidan, terus dicek hasil ininya. Cuma sama bidan tuh belum berasa, dipegang tuh belum terasa gitu. Jadi bulan depan gue harus balik, dan di bulan depan ya gue balik dan dicek, oke, udah kepegang nih gitu. Jadi dihitunglah gue terakhir dapat tanggal berapa, dan dihitung sama dia kayak ada kalender yang bulat gitu kan. Gue nggak ngerti cara perhitungannya, pokoknya situ tuh umur kehamilan gue tuh udah 1 bulanan gitu, udah 4 minggu lebih. Berarti yang feeling gue waktu di awal November adalah berarti tuh feeling seorang calon ibu ya kan. Gue ngerasa overprotective banget sama badan gue, sama perut gue terutama gitu kan. Gajukan dikit gue nggak boleh kenceng-kenceng, ya kayak gitulah gitu. Dan gue sangat bersyukur banget ketika kita mau sesuatu yang kita tuh benar-benar pengen itu tapi nggak dapat atau belum dikasih, dan ketika kita melepaskannya ikhlas karena Allah, kita akan mendapat balasan yang sangat besar gitu ya Allah. Dan gue percaya itu karena emang itu nyata bro, itu nyata banget. Dan ya Allah gue bersyukur alhamdulillah. Dan akhirnya ya gue hamil, dan setiap bulan ya biasa gue cek kandungan normal sampai akhirnya 9 bulan gue lahiran.